Pasokan listrik wilayah Jawa dan Bali tak lepas dari peranan dari pembangkit listrik tenaga air, Waduk Saguling. Sebelum kita lanjut, apakah kalian sudah subscribe channel ini? Dan terima kasih buat kalian yang sudah subscribe channel ini. Waduk Saguling adalah salah satu waduk besar di Jawa Barat yang berada di Sungai Citarum, tepatnya di Kabupaten Bandung Barat. Waduk ini mulai dibangun pada awal 1980-an dan diresmikan pada 1986 sebagai bagian dari 3 waduk utama di sepanjang aliran Sungai Citarum, bersama dengan Waduk Cirata dan Waduk Jatiluhur. Dibangun untuk tujuan utama pembangkit listrik tenaga air, Waduk Saguling memiliki peran penting dalam pasokan energi bagi wilayah Jawa dan Bali. Pembangunan Waduk Saguling merupakan upaya pemerintah Indonesia dalam rangka memenuhi kebutuhan listrik yang terus meningkat. Pada saat pembangunannya, Waduk Saguling tidak hanya menjadi bagian dari rencana energi nasional, tetapi juga sebagai proyek pengendalian banjir di wilayah hilir Sungai Citarum. Dengan luas genangan yang mencapai sekitar 5.600 hektar, waduk ini dirancang untuk menampung air sungai yang sering menyebabkan banjir di musim hujan. Sebelum pembangunan waduk, beberapa desa dan lahan pertanian harus direlokasi, menyebabkan perubahan sosial bagi penduduk setempat. Waduk Saguling adalah salah satu destinasi wisata populer di Jawa Barat yang terkenal dengan keindahan alamnya yang menakjubkan. Namun, di balik keindahan tersebut, Waduk Saguling juga menyimpan berbagai misteri yang belum terpecahkan hingga saat ini. Salah satu misteri yang paling terkenal terkait Waduk Saguling adalah cerita tentang desa yang tenggelam di dalamnya. Konon, sebelum Waduk Saguling dibangun, terdapat sebuah desa yang berada di daerah tersebut. Namun, ketika pembangunan waduk dimulai, desa tersebut terpaksa diungsikan dan akhirnya terendam oleh air waduk. Suatu malam, 2 orang pencari ikan merencanakan untuk memancing di kawasan Waduk Saguling. Indra dan Dudi, teman sekampungnya yang sering mencari ikan di waduk itu. Malam itu Dudi yang bersemangat mengajak Indra memancing. Namun Indra sempat menolak karena saat itu akan turun hujan. Tapi Dudi meyakinkan Indra kalau malam itu tidak akan hujan. Singkat cerita, mereka berdua pergi memancing di kawasan Waduk Saguling. Setelah beberapa jam memancing, entah mengapa, Indra saat itu terasa sangat mengantuk. Dudi pun menganjurkan Indra untuk memejamkan mata untuk beberapa menit. Tak sampai 1 menit memejamkan mata, Indra dikagetkan dengan jorannya yang bergerak. Indra terbangun dan senang. Akhirnya ikan kali ini datang juga. Tapi, di tengah kesenangannya itu, Indra bingung, Dudi tidak ada di sampingnya. Indra pun memanggil-manggil Dudi, tetapi tak sedikit pun jawaban dari Dudi. Indra mulai panik dan beranjak dari tempat duduknya. Di tengah kepanikannya, terdengar suara tangisan dan suara-suara aneh yang muncul dari dalam air. Indra sangat ketakutan. Sambil membereskan pancingannya, Indra terus memanggil Dudi, tetapi Dudi tidak pernah menampakkan diri. Sementara semua barang-barang Dudi masih berada di sana. Hujan pun turun, dan Indra bergegas pulang.
Dengan berbagai pertimbangan, akhirnya Indra memutuskan untuk pulang ke rumah. Sebelum sampai ke rumah, Indra mampir ke rumah Dudi dan menanyakan keberadaan Dudi ke istrinya. Namun Dudi tidak ada di rumah sejak pergi memancing. Indra semakin bingung mendengar kabar itu. Hingga saat ini, Dudi tidak pernah ditemukan. Begitu banyak cerita mistis di Waduk Saguling, namun belum terbukti kebenarannya dan masih menjadi misteri hingga saat ini. Beberapa orang menganggap cerita tersebut hanya mitos belaka, namun sebagian lainnya tetap percaya bahwa Waduk Saguling memang memiliki aura mistis yang sulit dijelaskan. Terima kasih buat kalian yang udah nonton sampai habis. Dan kalian bisa kirim cerita misteri kalian, seperti cerita horor, legenda, teori konspirasi, kriminal dan kasus misteri lain yang kalian tahu ke alamat email di bawah.